Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu kembali dalam maqal atau hadis. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu memulai dengan doa. Jadi kami Yusri untuk bikin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik. Sebelum kita mulai ke pelajaran, lebih dahulu saya dulu ya. Absen pertama Anis, Yusli, Hadir. Iltizam, Hadir. Maisun, Hadir. hadir semua ya. Ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Baik. Yang tidak hadir siapa? Riki dan Riti. Riki dan Binti. Baik. Semoga yang tidak hadir karena berhalangan, kita doakan semoga mereka sehat-sehat. Amin. Kita kembali ke materi. Sebelum kita sampaikan tentang materi, materi kita pada kali ini adalah pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran baik secara etimologi maupun secara terminologi. Secara etimologi itu adalah secara bahasa. Kemudian secara terminologi itu adalah pengertian Al-Quran secara istilah. Kemudian tujuan pembelajaran pada kali ini adalah untuk bagaimana kemudian anak didik anak didik kalian semua nanti mengerti tentang pengertian Al-Quran baik secara etimologi atau secara terminologi. Kita awali pertama tentang pengertian Al-Quran. Jadi pengertian Al-Quran ada secara etimologi, kemudian ada secara terminologi. Pengertian Al-Quran secara etimologi adalah menurut Imam Al-Yahya, Al-Quran, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il qara yang artinya membaca. Bisa dilihat. Kemudian dengan perubahan bentuk kata atau tasrif qara ayat Al-Quran, dari tasrif tersebut kata Quranan artinya adalah bacaan. Ini menurut Al-Yahya. Ini secara bahasa, secara etimologi. Kemudian secara terminologi menurut Syekh Muhammad Tirmidzi, Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab. Kemudian yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, kemudian disampaikan dengan cara mutawatir yang ditulis dalam mushaf, kemudian dimulai dengan surah Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surah An-Nas. Gimana berarti? Nah, kita lanjut. Kemudian yang kedua, menurut Subki Saleh, ini secara terminologi, pengertian Al-Quran secara terminologi. Menurut Subki Saleh, pengertian Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya.
Mungkin cukup sampai di sini materi kita. Bisa dimengerti? Bisa. Baik. Saya akan tanya perihal materi yang saya sebutkan barusan, biar kita sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Bahwa tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak bisa mengerti atau bisa paham tentang Al-Quran, baik secara etimologi atau secara terminologi. Ada yang tahu enggak Al-Quran secara bahasa? Ada. Ya. Al-Quran adalah bacaan. Bacaan. Baik. Selanjutnya, ada yang tahu? Ada. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Jibril segala beransur-ansur. Itu adalah kesimpulan dari materi kita. Insyaallah kita mengerti, paham. Baik. Selanjutnya kita diskusi. Kemudian temanya ada 2. Saya mengambil 2. Ini cukup mudah. Yang pertama, materi diskusi kita adalah pengertian Al-Quran secara etimologi. Kemudian yang kedua, pengertian Al-Quran secara terminologi. Saya mengambil 2 tema. Saya cukup jadikan 2 kelompok diskusi kali ini. Kelompok pertama, pengertian Al-Quran secara etimologi, ya, yang sebelah sini. Kemudian kelompok yang kedua, pengertian Al-Quran secara terminologi, di bagian sini. Silakan dirembuk, ya, didiskusikan perihal tema, kemudian nanti dipresentasi, ya. Silakan dirembuk. Gimana, sudah selesai? Sudah selesai diskusinya? Baik, kalau sudah selesai kita presentasi. Kita mulai dari kelompok sini. Yuk, presentasi. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami mengambil pengertian Al-Quran secara terminologi. Menurut Syekh Muhammad Hudaybidik, Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, dan disampaikan secara berangsur-angsur yang ditulis dalam mushaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kelompok. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami mengambil pengertian Al-Quran secara etimologi. Al-Quran secara etimologi, menurut Imam Ahliyani, kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il. Qara'a artinya membaca. Dengan berubahnya bentuk kata atau tasrif qara'a yaqra'u Qur'anan, dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya bacaan. Baik. Dari beberapa diskusi barusan bisa diambil kesimpulan bahwa materi kita tentang pengertian Al-Quran bisa dipahami, bisa dimengerti. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan ke selanjutnya, saya bisa memberikan sebuah kesimpulan tentang pengertian Al-Quran, baik dari secara etimologi atau secara terminologi. Ada beberapa kesimpulan yang saya bisa diambil benang merah dari pengertian Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW.
yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Itulah rentetan benang merah dari pengertian Al-Quran. Bisa dipahami? Ya. Alhamdulillah. Baik. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.